Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point aja teman-teman. Ini informasi terbaru dari Kordao tentang pengumuman airdrop ya. Nah, ini perlu kita pahami juga, perlu kita baca juga sama-sama. Yuk kita pelajarin, karena kenapa? Karena ini penting. Airdrop ini, pengumuman airdrop apakah nanti berhubungan dengan proyek kedua atau bagaimana? Nah, jujur aja saya juga belum baca nih teman-teman. Baru sekarang nih, nggak apa-apa. Biar bareng kita kita pahami bersama lah ya, gitu. Jadi, oke, ini pengumuman airdrop, informasi core airdrop diposting like rantai blok 3D. Airdrop masuk ke mainnet adalah langsung semuanya mengacu pada acara airdrop yang sama. Posting ini mensintesis informasi itu selain memberikan detail lebih lanjut. Oke lah, sampai situ masih oke secara umum. Nah, ini ada jumlah distribusi. Nah, kita pahami jumlah distribusi. Per distribusi awal token core, pengguna jaringan core akan menerima 525.600.000 core secara global total ya, melalui airdrop. Nah, berarti ini yang core ya, berarti bukan yang token 3 itu. Nah, ini berarti kalau jumlah distribusi ini berarti kalau 525.600.000 ini adalah yang core, yang merupakan 25,029% dari total pasokan token core ya. Nah, itu jumlah distribusinya. Kemudian sekarang penerima distribusi. Nah, ini ada penerima distribusi. Penerima airdrop adalah pengguna. Nah, penerima airdrop ini berarti penerima airdropnya airdrop apa? Airdrop yang core, teman-teman. Karena di atas diawali pembahasannya tentang core, ya. Bukan token yang 3 project baru, bukan. Penerima airdrop adalah pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat yang telah menambang hadiah dalam aplikasi. Yang telah menambang hadiah dalam aplikasi sebelumnya dikenal sebagai Bitcoin. Pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat ini akan menerima core sebagai salah satu manfaat untuk kinerja penambangan dalam aplikasi mereka. Oke, jadi gini teman-teman ya. Kita coba cek lagi dari atas ya. Penerima airdrop adalah pengguna aplikasi Satoshi. Sampai situ dulu ya. Berarti Anda yang menggunakan aplikasi Satoshi. Udah oke ya. Nah, ada lanjutan yang memenuhi syarat yang telah menambang. Ya, berarti Anda telah memenuhi syaratnya nih. Akunnya sudah rapi, segala macam syaratnya, negara udah dicentang ya. Update aplikasinya diupdate. Yang telah menambang hadiah dalam aplikasi ya, artinya udah menambang ya, udah ada berapa koin Anda kan begitu, terkumpul angka lah di situ. Sampai situ aja dulu mengartikan. Ada di dalam kurung di sini sebelumnya dikenal sebagai Bitcoin. Artinya di sini sebelumnya itu dikenalnya dengan BTCS aplikasinya, bukan core gitu kan aplikasinya itu, karena ada perubahan di perjalanan itu, berubah nama jadi core. Pengguna aplikasi Satoshi. Nah, ini kan aplikasi Satoshi. Ini aplikasinya kan bukan Kordao tapi Satoshi. Ini beda developer, beda company. Akan menerima Satoshi yang memenuhi syarat ini akan menerima core sebagai salah satu manfaat untuk kinerja. Jadi kini kan pengguna aplikasi Satoshi, bukan pengguna aplikasi core. Tapi pengguna aplikasi Satoshi akan menerima core sebagai salah satu manfaat untuk kinerja penambangan dalam aplikasi mereka ya. Jadi siapa yang menerima ini kan rame nih. Teman-teman rame. Ini berarti kalau cuman yang ada referral doang dong dapat Bitcoin dong. Nah, bukan begitu. Jadi karena memang ini aplikasi namanya sebelumnya dulu adalah BTCS, S-nya kecil dulu. Awal-awal, makanya bagi yang pengguna lama itu udah paham pasti. Maksudnya namanya dulu ada perubahan. Kan berubah sekarang jadi core ya. Gitu. Jadi bukan BTCS lagi, tapi untuk websitenya masih tetap BTCS Love, BTCS Global ya. Gitu. Kemudian rewardnya juga tetap dapat BTC. Gitu. Jadi ada bang, berarti nggak apa-apa dong kalau misalkan saya nggak dapet Bitcoin, nggak dapet referral, ya nggak masalah,
Kalau sepemahaman saya begitu, memang dari awal juga tidak ada ketentuan mewajibkan untuk merekrut, ya. Jadi di sini tidak ada kewajiban di sana, hanya disarankan saja untuk mempercepat hash, kecepatan dalam menambang, memperbanyak referral itu. Tidak ada di kewajiban dari awal. Nah, jadi ini sebelumnya dikenal sebagai Bitcoin ini bukan berarti yang punya Bitcoin reward harian gara-gara ngerekrut, bukan, emang namanya dulu ini Bitcoin gitu teman-teman ya. Ini lagi rame ini di lapangan gara-gara apa? Percuma dong saya nambang selama ini. Oh, lo nggak percuma lah, mau nggak? Kalau nggak kasih saya lah. Gitu ya. Oke, kemudian lanjut. Inti buka kunci. Seperti yang dijelaskan di mainnet is live 25% dari jumlah token core ya. 75% sisanya akan dibuka setiap bulan selama periode 2 tahun. Udah paham itu ya? Periode 2 tahun dimulai ketika 25% token pertama di airdrop dibuka. Wes, mendukung. Nah, ini nggak tahu nih dibukanya kapan, apa berbarengan, apa random tiap negara dulu, apa bagaimana? Ini yang kita nggak tahu teknisnya ya. Jadi jangan nanya saya. Mendukung fungsi jaringan seperti mengirim, menerima. Nah, ada mengirim, ada menerima ya. Atau berinteraksi dengan smart contract untuk aktivitas seperti staking. Nah, ini yang 25% kita pakai. Untuk staking delegasi itu dari 25%. Tidak akan tersedia dengan token core yang terkunci ya. Jadi nggak bisa kalau yang terkunci nanti yang di kolom freeze 75% itu nggak bisa didelegasikan. Didelegasikan itu ya dari 25%, teman-teman ya. Untuk menyelaraskan minat kontributor dan pengguna, token kontributor juga akan diberikan sampai situ. Token kontributor akan diberikan selama periode 4 tahun. Ini untuk kontributor ya. Bukan penambang, ingat. Setiap bulan dengan penguncian 1 tahun. Kalau untuk kontributor itu setiap bulan juga sama, pengunciannya 1 tahun. Kalau kita pengunciannya 2 tahun ya, lebih lama karena 75% itu diskalakan 2 tahun, tiap bulan juga sama ya. Itu untuk penambang. Kalau kontributor setahun. Perhatikan juga bahwa validator awal dan hadiah taruhan yang diperoleh DAO akan dibakar di kemudian hari ya. Jadi hadiah taruhan yang diperoleh sama developer itu akan dibakar di kemudian hari untuk meng-up value. Itu suatu saat nanti ketika memang dirasa value nih problem atau mungkin ada mulai kelihatan dam. Nah, itulah salah satu triknya itu adalah ya ada pembakaran koin. Itu untuk menstabilisasi value ya. Oke, kemudian efisiensi distribusi airdrop akan dieksekusi oleh kontrak pintar terdesentralisasi yang diberlakukan hanya dengan kode. Dalam merancang dan mengaudit smart contract ini, prioritasnya adalah keamanan pengguna melalui desentralisasi dan pemeriksaan keamanan yang komprehensif. Oleh karena itu, mengaudit keamanan kode menjamin tingkat pertimbangan hati-hati. Jadi dalam mengaudit keamanan kode ini memang harus betul-betul hati-hati. Karena memang pertimbangan ini kan landasannya adalah tanpa kompromi security-nya oleh banyak orang paling terhormat di dunia blockchain, katanya begitu, dalam memprioritaskan keamanan dan desentralisasi daripada kecepatan ya. Airdrop mungkin memerlukan waktu hingga 60 hari untuk dimulai. Oke, berarti kalau misalkan bahasanya airdrop mungkin memerlukan waktu hingga 60 hari untuk dimulai. Berarti airdrop ini kalau bahasanya seperti ini tidak dikirim random ya, teman-teman ya. Saya baru dapat nih, baru ada kejelasan dari sini. Nah, berarti tidak seperti yang kita harapkan random mana dulu, apa Indonesia dulu atau mana dulu. Enggak, kalau bahasanya mereka memerlukan waktu hingga 60 hari untuk dimulai. Bahasa untuk dimulai ini berarti kemungkinan setelah habis 60 hari. Jadi tetap kita akan terima setelah 60 hari di bulan Maret ya. Jadi berarti kalau kayak gini kita di bulan Maret nih teman-teman. Tidak bisa tuh. Jadi berbarengan berarti semua ya. Airdropnya oke lah. Ya kita harus tetap semangat lah. Ya kita harus tetap semangat karena memang ya kalau value-nya besar ya alhamdulillah kan gitu ya. Oke, langkah selanjutnya, pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat untuk airdrop ya
Pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat untuk airdrop akan menerima informasi instruksional di dalam aplikasi. Ya, di dalam aplikasi ada nanti arahannya untuk menerima core yang dijatuhkan dari udara. Mereka akan mengikat alamat kunci publik mereka ke akun aplikasi Satoshi mereka. Nah, ini ada kunci publik smart contract, makanya teman-teman itu harus terikat dengan smart contract wallet address MetaMask ya. Nah, di sini juga nanti ada informasi katanya di aplikasinya, arahan-arahannya seperti apa, notifikasi seperti apa ya. Saat data pengguna ditulis ke dalam kontrak pintar airdrop. Ya, jadi mungkin teknisnya seperti apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita tulis nanti di aplikasi akan ada. Nah, itu proses demi proses, nanti ada update lagi aplikasinya, kemudian ada notif baru di aplikasi harus apa yang diisi dan lain sebagainya. Berarti itu prosesnya 60 hari ya. Berarti jelas kayak begini ya. 60 hari itu baru landing ya koinnya atau airdropnya ke kita ya, ke aplikasi melalui aplikasi. Jadi kalau untuk 60 hari ini berarti tahap demi tahap ya, langkah-langkahnya untuk mempersiapkan penerimaan airdrop itu nanti berhubungan dengan aplikasi Satoshi-nya. Ada update baru, notifikasi, pemberitahuan yang harus diisi dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, jelas saya rasa. Kita lanjut. Kemudian sejumlah kecil core akan dikirim ke pengguna untuk menutup biaya gas dalam klaim berikutnya. Rincian lebih lanjut akan diberikan di aplikasi Satoshi ya. Nah, berarti ada berapa 0, berapa core itu dikirim ke pengguna untuk menutup biaya gas fee ya dalam klaim berikutnya. Artinya mungkin ada gas airdrop yang akan dikirimkan tapi kecil ya. Kecil hanya untuk menutupi biaya gas fee-nya. Rincian lebih lanjut akan diberikan di aplikasi Satoshi. Oke, kemudian penafian di sini syarat dan detail yang terkandung di sini dapat berubah sewaktu-waktu dan satu tanpa pemberitahuan ya, dengan atau tanpa pemberitahuan. Tidak ada jaminan bahwa salah satu item yang terkait dengan jaringan akan terjadi seperti yang dijelaskan atau yang akan terjadi seperti di atas ya, seperti itulah intinya. Demikian pula tidak ada jaminan bahwa jaringan atau item apapun yang terkait dengan jaringan akan beroperasi seperti yang dijelaskan. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah teman-teman. Bisa saja nggak nyampe 60 hari, bisa saja misalkan kita berharap ya segera ya, atau aturan mainnya juga bukan seperti itu ya, nanti itu sewaktu-waktu mereka yang memutuskan. Biasanya ya tergantung kondisi lah ya, kondisi mereka di sana. Beroperasi tanpa waktu beroperasi seperti yang dijelaskan, beroperasi tanpa waktu henti yang disignifikan atau tanpa konsekuensi yang merugikan, atau beroperasi sama sekali. Inti dan semua pihak terkait dan afiliasi menafikan setiap dengan potensi tanggung jawab kegagalan kejadian buruk dan bla 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 bla. Oke lah ya. Oke, ini aturan lah ya. Penafian ini aturan aturan yang sama seperti kemarin tentang Amerika, aturan di sana, peraturan segala macam nggak usah dijelasin. Ya jadi seperti itu teman-teman artinya ya. Jadi artinya yang kita dapatkan adalah intinya kita nunggu 60 hari untuk landing core-nya. Jadi tidak di random, ternyata di sini ada penjelasan ya, memerlukan waktu itu. Kemudian nanti aplikasinya ada update, ada apa yang harus diisi ya. Itu sementara seperti itu, walaupun memang ada perubahan-perubahan selanjutnya ya nanti pasti diinformasikan bertahap. Oke, kalaupun untuk masalah tadi yang dibilang penerima distribusi itu yang sebelumnya dikenal BTCS, takutnya berpikir bahwa itu orang-orang yang mendapatkan reward segala macam, bukan ya. Jadi tidak seperti itu. Ternyata ketika saya baca ya, kita pahami bersama itu adalah nama. Artinya dia hanya memperjelas bahwa aplikasi tersebut ya aplikasi yang dulu sempat menggunakan BTCS ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.